La ilaha illallah. illallah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, kami di sini akan menjelaskan bagaimana tata cara memandikan sampai dengan membutuhkan jenazah. Untuk tata cara yang pertama, yakni mengangkat kepala hingga perut jenazah dengan fungsi yakni membersihkan sekaligus menurunkan kotoran yang ada dalam perut si jenazah. Jangan lupa dalam tata cara yang pertama ini kemudian dilanjut dengan mengurut perut jenazah pelan-pelan sampai dengan di atas kemaluan. Kemudian jika dirasa cukup, dilanjut dengan membersihkan bagian dubur pada jenazah. Setelah bagian dubur dirasa bersih, kemudian sesi selanjutnya ialah mengguyur seluruh anggota jenazah mulai dari kepala sampai dengan telapak kaki sebanyak 3 kali dengan basuhan yang pertama menghafalkan niat memandikan si jenazah dengan lafal Bismillahirrahmanirrahim, nawaitul ghusla an hadzal mayyiti fardholillahi ta'ala. Baik, cara mengguyur anggota tubuh si mayit yakni dari atas kepala kemudian sampai dengan telapak kaki sebanyak 3 kali. Untuk tata cara selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Setelah itu kita guyurkan dengan air sabun kayak 3 kali. Setelah itu kita bersihkan bagian-bagian yang belum bersih di muka-muka dan beberapa lubang yang ada di atas. Setelah itu selanjutnya kita miringkan jenazah ke arah kanan untuk membersihkan punggung dan lubang-lubangnya. Selanjutnya kita miringkan ke arah kiri dan melakukan hal yang sama seperti ketika kita miringkan ke arah kanan. Setelah terasa air kotoran telah dibersihkan, mungkin saya lupa, jika saja tadi yang memandikan adalah orang yang bukan muhrim, maka membersihkannya dengan diberi tangannya dengan kain. Apabila dilakukan oleh keluarganya ataupun orang muhrim, maka langsung saja dimasukkan mengenai kulit, tidak apa-apa. Baik, setelah terasa kotoran telah dihilangkan dan air telah masuk kemana-mana, maka langsung kita guyurkan dengan air kapur baru sebanyak 3 kali. Setelah itu langsung kita guyur dengan air bersih sebanyak 3 kali juga. Apabila telah selesai, maka jenazah bisa diangkat dan siap untuk diwudukan. Untuk tata cara wudunya maka akan langsung dijelaskan oleh teman saya Mas Abdul ini. Baik, kali ini kita akan masuk pada sesi mewudhui si jenazah. Untuk yang pertama, dalam sesi wudhu ini yang harus kita perhatikan ialah membasuh telapak tangan si jenazah, kedua telapak tangan si jenazah maksud saya. Kemudian setelah itu baru mengusap wajah jenazah sebanyak 3 kali dengan pada basuhan yang pertama kita melafalkan niat wudhu yakni dengan lafal nawaitul wudhu'a
an hadzal mayyiti fardhulillah ta'ala. Kemudian setelah bagian wajah pada jenazah dikira sudah 3 kali, kemudian kita lanjut pada lengan sampai siku-siku si mayit sampai dengan telapak tangan sebanyak 3 kali. Alangkah baiknya dimulai dengan dari tangan kanan, kemudian dilanjut dengan tangan kiri. Setelah tangan selesai, kemudian kita usap 3 kali pada embun-embun pada si jenazah. Kemudian setelah embun-embun dengan kedua sisi telinga kanan maupun kiri sebanyak 3 kali. Kemudian setelah itu kemudian dilanjut dengan pada anggota tubuh bagian bawah yakni kaki sebanyak 3 kali. Alangkah baiknya dimulai dari yang kanan terlebih dahulu sebanyak 3 kali. Baik, itu rangkaian dalam sesi wudhu kali ini. Kemudian jika dirasa memandikan dan mewudhukan jenazah sudah selesai, semua anggota badan sudah dirasa bersih, maka jenazah sudah siap untuk diangkat lalu dikafani. Baik, di sini kami akan menjelaskan dan juga menerangkan apa saja yang perlu dipersiapkan dalam mengkafani jenazah. Yang pertama ada kain batik atau biasa disebut dengan kain jari, kemudian ada kapas dan juga ada bunga, kemudian wangi-wangian, lalu kapur barus. Kain kafan terdiri dari 3 bagian, dari beberapa bagian. Yang pertama ada tali 3 helai, kain 3 lapis, sorban, baju kurung plus talinya, sarung, dan dawet. Baik, kami akan menjelaskan bagaimana tata cara mengkafani jenazah. Yang pertama kita siapkan 3 helai kain. Setelah itu kita gelar 3 lapis kain. Setelah itu, setelah kain ini telah selesai digelar, maka kita gelar bajunya. Baik, jenazah kita letakkan dalam kain tersebut secara perlahan-lahan dengan cara tangan kanan dimasukkan untuk menyangga dan tangan kiri di tengah di sini untuk merangkul jenazah. Kita lepaskan kain pada tubuh jenazah terlebih dahulu. Setelah itu langkah awal kita pasangkan yakni cawat atau pakaian dalam pada tubuh si jenazah. Setelah cawat terpasang, kemudian kita pasangkan sarung. Melipatnya dari kanan terlebih dahulu, kemudian dilanjut dari yang kiri. Setelah itu kita tali pada
kain sarung terlebih dahulu dengan simpul yang berada pada sisi kanan, sisi kiri pada tubuh si jenazah. Lalu kemudian kita pasangkan baju sarung, baju kurung. Kita lipat. Setelah baju kurung terpasang pada tubuh jenazah, kita langsung ambil pada lapisan pertama dari lapisan 3 yang awal tadi, dari sisi kanan terlebih dahulu. Kita lipat kepada tubuh si jenazah. Setelah itu kita ambil lapisan pertama pada lapisan kain kafan yang kita letakkan, 3 lapisan kain kafan yang kita letakkan pertama tadi. Kita lipat mulai dari sisi yang kanan terlebih dahulu, kemudian kita turunkan pada tubuh jenazah. Sembari kita putar membentuk simpul pocong seperti ini. Kemudian sisi yang kiri kita lipatkan juga. Lalu kemudian lanjut pada lapisan yang kedua. Kemudian lapisan yang kiri. Kemudian lapisan yang terakhir. Kemudian sesi yang terakhir kita tali bagian ujung kepala, kemudian bagian perut, lalu ujung kaki dengan posisi simpul tali berada pada sebelah kiri jenazah. Setelah jenazah selesai dikafani, kemudian juga selesai ditali, kemudian jenazah sudah siap untuk disolati. Baik, pada sesi kali ini saya akan menjelaskan rangkaian mengenai sholat jenazah. Yang pertama mengenai soal imam, yang juga mengenai jenazahnya laki-laki ataupun perempuan. Untuk imam, khusus untuk jenazah laki-laki, maka posisi imam yakni sejajar dengan kepala jenazah. Untuk jenazahnya perempuan, maka imam sejajar dengan pinggang jenazah. Nah, memasuki hendak memulai sholat, yakni pertama ada niat, yakni niat untuk imam dan juga makmum,
dan untuk jenazah laki-laki dan maupun jenazah perempuan. Untuk begini, jadi langsung kepada niatnya saja. Bismillahirrahmanirrahim. Usolli ala hadzal mayyiti, untuk jenazah laki-laki, kemudian arba'at takbiratan fardu kifayatan, makmuman bagi untuk makmum, kemudian imaman untuk imam lillahi ta'ala. Kemudian jikalau jenazahnya perempuan, maka niatnya bismillahirrahmanirrahim, usolli ala hadhil mayyitati arba'a takbiratan fardu kifayatan lillahi ta'ala. Ada makmum ataupun imam, kemudian lillahi ta'ala. Kemudian masuk kepada takbir pertama membaca Al-Fatihah, yang kemudian takbir kedua adalah sholawat Nabi, bisa pendek maupun panjang. Kemudian yang ketiga yakni membaca Bismillahirrahmanirrahim, Allahumma gfirlahu warhamhu wa'afi wa'fu anhu. Itu bagi yang jenazahnya laki-laki. Kemudian yang untuk khusus perempuan, yakni pada takbir ketiga, yang tadi Allahumma gfirlahu diganti dengan Allahumma gfirlaha warhamha wa'afi wa'fu anha. Kemudian pada takbir yang keempat, yang biasa dipakai dengan Allahumma la tahrimna ajrahu wa la taftinna ba'dahu waghfir lana walahu, untuk jenazah laki-laki. Kemudian yang untuk perempuan diganti dengan ha, Allahumma gfirlaha Allahumma la tahrimna ajraha wa la taftinna ba'daha waghfir lana walaha. Nah, kemudian biasanya setelah selesai pada takbir keempat dengan bacaannya, kemudian salat tuntas, kemudian salam dengan menghadap kanan maupun kiri. Lalu kemudian biasanya dalam masyarakat kita temui dengan setelah sholat biasanya ada tawasul 3 kali, kemudian tahlil singkat, lalu diakhiri dengan doa khusus untuk si jenazah. Sesi pemberangkatan jenazah. Pada sesi ini biasanya sahibul musibah atau biasanya sang pidato atau penceramah yang bisa keluarga ataupun biasanya mewakilkan dari keluarga almarhum yang ditinggalkan. Dalam muqaddimah pertama biasanya 5, yakni innalillahi wa inna ilaihi rajiun sebanyak 3 kali. Kemudian dari sahibul musibah mengucapkan banyak sekali permohonan maaf atas segala kesalahan jenazah, kemudian memohon untuk didoakan agar semua amal baiknya diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, pada sesi kali ini juga biasanya yang saya dengar pada ketika pemberangkatan jenazah ke pemakaman juga ditanyakan bahwasanya bagi pentakziah yang hadir pada pemberangkatan, jikalau mempunyai urusan entah utang piutang, janji atau hal apapun, agar segera diurus pada pihak keluarga. Dan kalaupun itu nilainya kecil ataupun biasanya sepele, dimohon untuk para yang mempunyai tanggungan pada almarhum untuk mengikhlaskan. Kemudian jenazah diberangkatkan sembari menebar beras kuning yang dicampur dengan koin. Kemudian ada juga bunga, beberapa bunga, biasanya berasnya beras kuning. Lalu sembari berjalan mendahului jenazah mengucapkan kalimat thayyibah, yakni la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, sampai dengan tiba lokasi
pemakaman. Pada sesi kubur kali ini, untuk biasanya yang saya lihat ya pada pemakaman, yakni keranda dibuka, kemudian ada 3 orang yang mengangkat jenazah dari keranda. Kemudian, untuk cara mengangkat jenazah, posisi tangan ataupun posisi menyerahkan jenazah pada orang yang ada di tiang lahat, yakni sama dengan yang saya jelaskan pada sesi awal, yakni pada mengkafani. Tangan kiri berada di bawah, kemudian tangannya seperti memeluk jenazah, kemudian yang bawah juga posisi menerimanya juga sama seperti yang ketika memindahkan ataupun mengangkat jenazah yang sudah jelaskan di video awal tadi. Kemudian cara peletakan yang ada di liang lahat, 3 orang yang ada di liang lahat, karena posisinya ini sangat darurat dan sangat cepat-cepat, alangkah baiknya yang menerima pada di liang lahat ini dari pihak keluarga. Kemudian yang bagian kepala bisa jadi dari keluarga, bisa juga dari anak. Kemudian jenazah diletakkan dengan menghadap ke kiblat, ya, menghadap ke kiblat. Kemudian yang berada pada posisi kepala membuka ikatan jenazah, kemudian menempelkan bagian pipi jenazah pada tanah. Kemudian tak lupa memberi seperti bantal yang terbuat dari batu bata yang telah dibentuk semacam bulatan, kemudian dibuat bantal untuk jenazah. Kemudian tak lupa pada orang yang kedua maupun ketiga, yakni pada posisi perut maupun kaki, ini juga membuka tali pada kain kafan. Tak juga lupa dengan memberi ganjal pada sisi pinggang, ya, pinggang dan juga kaki. Hal ini berfungsi agar ketika sang jenazah dihadapkan ke kiblat, otomatis kan miring ke arah kiblat. Fungsi dari bantal yang terbuat dari tanah liat ataupun batu bata ini adalah agar jenazah tidak sampai berbalik, maksudnya berbalik, tidak jomplang ke arah timur biasanya, lawan dari kiblat. Setelah itu kemudian pada biasanya pada posisi tersebut kemudian dikasih papan, bisa juga papan kayu ataupun bambu. Setelah itu kemudian baru tanah yang sudah digali kemudian dimasukkan pada liang lahat. Dan fungsi dari papan-papan tersebut agar secara tidak langsung tanah yang dipakai untuk menguburkan jenazah tidak langsung mengenai tubuh pada jenazah. Setelah penguburan selesai, kemudian pada tahap pentalkinan, yakni ada beberapa yang disampaikan seorang mudin, ya, dan mudin, yakni yang pertama dengan bacaan Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu, yuhyi wa yumitu wa huwa hayyul qaimu la yamutu biyadihil khair wa huwa ala kulli syai'in qadir. Kulli syai'i halikun illa wajhah wa lahul hukmu wa ilaihi turja'un. Kullu nafsi dha'iqatal maut wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah faman zuhziha anin nas wa udkhilal jannah faqad faz wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Minha khalaqnakum fiha na'idukum wa minha nukhrijukum tarata ukhra
minha khalaqnakum lil ujri wat thawab wa fiha nu'idukum litudi wat turab wa minha nukhrijukum lal ardi wal hisab. Bismillahi wa billahi wa minallahi wa ilallahi wa ala millati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Hada amma wa adar rahman wa sadaqal mursalun in kanat illa sayhata wahidatan fa idahum jami'u ladaina muhdarun. Untuk teks Arabnya seperti itu. Kemudian pada biasanya saya dengar dalam posisi bahasa Jawa, yakni menyebut nama jenazah, kemudian bin siapa, bin itu nama orangnya, kemudian membesarkan hati jenazah agar bersabar dan kemudian tidak takut ketika bertemu dua malaikat yang menanyakan tentang siapa Tuhanmu, siapa nabimu, apa agamamu, kemudian apa kitabmu. Sang pentalkin atau biasa disebut mudin ini membesarkan hati jenazah agar jenazah tidak takut saat ketika jenazah pada alam barzah atau menemui kedua malaikat. Nah, untuk yang terakhir kemudian pentalkin menutup dengan doa yang kemudian para petakziah mengamini, kemudian para petakziah dan juga pentalkin bisa segera meninggalkan pemakaman. Mungkin atas segala keterbatasan dan segala kemampuan yang saya kerahkan dalam pembuatan video kali ini sangat kurang maksimal, karena mungkin hanya itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.